Halo, jumpa lagi dengan saya Asafyu di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Kali ini saya akan membahas tentang jenis konflik berdasarkan cakupannya. Tapi sebelum lanjut, simak iklan berikut ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, berdasarkan cakupannya, maka konflik itu dibedakan menjadi dua, yaitu konflik horizontal dan juga konflik vertikal. Horizontal, apa itu? Horizontal, sejajar. Artinya, ini videonya miring, jadi sorry. Karena tripodnya juga memang miring. Yang namanya horizontal itu dia sejajar. Artinya, orang-orang atau pihak yang terlibat di dalam konflik itu memiliki kedudukan yang sejajar. Contohnya seperti apa? Misal, konflik antar karyawan di satu perusahaan. Karyawan ini memiliki kedudukan yang sejajar, entah mungkin karena banyak faktor ya, intinya antar karyawan, atau mungkin konflik antar teman di kelas pada saat mungkin ada diskusi atau mungkin pada saat ada proses pembelajaran. Nah, itu konflik antar teman karena kedudukannya juga sejajar. Kemudian apalagi misalnya konflik penduduk kampung, sama-sama penduduk kampung, kedudukannya sama, ini terjadi konflik antar tetangga misalnya seperti itu. Ada banyak contoh lain yang bisa menjelaskan tentang macam-macam konflik horizontal ini. Faktor penyebabnya apa? Tentu saja faktor penyebabnya itu ada banyak. Misalnya adanya kecemburuan sosial. Mungkin ada orang yang saya dan teman saya mungkin saya iri karena teman saya itu sama-sama misalnya sebagai pekerja tapi dia lebih kaya misalnya, sehingga membuat saya iri. Jadi kecemburuan sosial. Kemudian atau bisa juga karena adanya dorongan emosional karena kesukuan. Jadi antara suku A dan suku B. Ini kita tidak bisa mengatakan bahwa suku A lebih berbudaya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan suku B. Enggak, semua suku setara. Dan pada saat antara konflik antar satu suku dan konflik dengan suku yang lain, ini termasuk di dalam konflik horizontal juga. Karena setiap suku bangsa ini kan juga memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda. Sehingga bisa jadi nilai dan norma yang berbeda tadi itu pada saat bertemu dengan kelompok yang lain itu bisa crash. Kemudian juga faktor yang berikutnya itu adalah adanya sentimen antar umat beragama. Sama, kita tidak bisa mengatakan bahwa agama A itu lebih baik dari agama B. Semua agama itu levelnya setara. Tapi bisa saja pada saat kita di masyarakat, kita sering menemukan orang-orang yang konflik karena faktor agama. Apapun itu, di sekeliling kita sering menemukan. Hanya mungkin perbedaan cara berpikir gitu, tiba-tiba terjadi konflik besar antar agama ini. Kemudian apalagi ada banyak sih. Jadi perbedaan kepentingan juga, perbedaan kepentingan antara satu orang dengan orang yang lain, satu kelompok dan kelompok yang lain yang kedudukannya sejajar. Intinya itu aja. Yang kedua adalah konflik vertikal. Kebalikannya, kalau konflik vertikal itu konflik yang kedudukannya itu tidak sejajar, tapi dia antara pihak yang punya power dengan pihak yang ada di bawahnya. Contoh paling gampang misalnya antara manajer dengan pegawai, pemilik perusahaan dengan pegawai, atau mungkin antara rakyat dengan pemerintah, antara rakyat dengan mungkin bupati, gubernur. Jadi intinya orang-orang yang kedudukannya itu berbeda. Ingat, kedudukan berbeda ini tidak berkaitan dengan suku atau agama, tetapi kedudukan dalam arti kayak posisi, bisa itu secara administrasi
atau posisi yang berkaitan dengan lingkungan kerja itu memiliki level yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita menemukan antara seorang pemimpin perusahaan, dia ada konflik dengan pegawai, atau kepala sekolah ada konflik dengan guru, itu termasuk konflik vertikal karena kedudukannya beda antara kepala sekolah dengan guru, antara dokter dengan direktur utama di rumah sakit, kedudukannya tidak seimbang. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silakan subscribe dan share video saya serta komen di bawah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan supaya saya bisa menjawab pertanyaan kalian dengan baik. Saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.